Halo, saya Steven dari AJM Audio Works. Oke, untuk bagian belakang kita desain benar-benar sangat simpel sekali ya. Jadi kita bikin sama seperti aslinya, kita bikin flat, jadi tidak ada gundukan atau naik turun begitu. Terus komponen yang dipakai pun cukup simpel, yaitu kita menggunakan satu DSP dari Goldhorn yaitu GDT68 Pro ditambah dengan satu monoblok dari Orion Cobalt Series, dimana Orion ini untuk mendrive subwoofer dari Vokal Slim dari produk Vokal. Terus kita bisa lihat sendiri ya, kalau kita buka begini ya, ini sangat simpel. Jadi ban serepnya tetap masih ada dan boxnya tinggal diturunin kalau mau mengeluarkan ban serep. Jadi benar-benar daily use karena ini sistemnya untuk harian. Walaupun simpel, kita menggunakan aluminium rack. Jadi kita menggunakan aluminium rack untuk dudukannya. Fungsinya apa? Fungsinya tetap solid. Jadi mau ditaruh barang yang bawaan cukup berat pun dia masih tetap baik. Untuk aksen ya, kita beri dengan ram seperti ini dan kita tembak lampu. Jadi kesannya tetap minimalis ya, tetap dilihatnya enak. Jadi benar-benar dia mendapatkan sesuatu yang dia rubah di mobil Yaris untuk kepentingan daily use ini. Oke, untuk bagian depan kita menggunakan produk 3-way dari Quarto Rigo yaitu Rhapsody Series, di mana ini merupakan salah satu brand terbaru dari AJM Audio Works yang suaranya cukup baik, di mana dia terkenal sekali produk buatan Itali. Ada power amplifiernya juga yang akan kita nanti install di salah satu mobil King Kongnya AJM yaitu Desiderio. Jadi kita menggunakan 3-way dari Quarto Rigo Rhapsody Series, di mana kita bikin housing dari aluminium untuk box mid-range-nya dan box tweeter-nya, dan dudukan mid-bass tetap menggunakan tempat aslinya tanpa kita bobok ya, karena ini benar-benar fungsinya untuk daily use. Perlu diketahui kalau customer ini udah repeat order mungkin 3 kali mobil ya, jadi mobil yang berbeda dia selalu repeat ke AJM karena puas dengan hasil tuningan dari AJM Audio Works. Untuk head unit, AJM tetap mempertahankan head unit bawaan aslinya, yaitu dari Toyota Yarisnya sendiri. Tidak ada perubahan karena selain fungsinya untuk daily use, dia tidak mau merubah tampilan daripada bentuk mobilnya ini. Jadi kita menggunakan high input dari head unit si Yaris ini masuk ke dalam GDT68 Pro, dan dimana sometimes dia juga bisa memplay musik menggunakan Bluetooth dari GDT68 Pro yang cukup baik hasil suaranya. Dan menggunakan input daripada head unit standar pun output ke GDT68 Pro hasilnya mendekati sekali dengan kualitas Bluetooth dari GDT68 Pro, selama kita mentuning dengan preset memori yang berbeda untuk head unit, preset memori yang berbeda untuk si Bluetooth. Jadi kita akan samakan hasilnya, sehingga pada saat dia mendengar suara output dari head unit standar dan output dari Bluetooth itu almost same, hampir sama kualitas suaranya. Untuk memudahkan yang punya mobil membesarkan level daripada subwoofer dan preset daripada tuningan AJM, ya kita memberikan satu controller kecil di depan dari Goldhorn, fungsinya untuk menaikkan level subwoofer atau menurunkan jika dia merasa kebesaran, ataupun memilih preset yang kita tuningkan untuk kebutuhannya masing-masing, yaitu kebutuhan untuk head unit, kebutuhan untuk Bluetooth, dan juga setting driver position yang berbeda. Ada yang kita setting untuk driver kanan, ada yang kita setting untuk driver kiri. Kadang-kadang dia menggunakan supir, dia duduk di kiri, tetap bisa dinikmati dengan baik. Cries, forget the
tadi kita menggunakan 2 lagu ya. Kebetulan saya menggunakan lagu dari tracknya si Emma, yaitu salah satu lagu untuk kompetisi Emma ya. Kita menggunakan track 11 dan track 9 kalau nggak salah ya. Satu menggunakan track Alone, satu lagi menggunakan track Igor Selo. Dimana track pertama pada saat track Alone ini berasa sekali ya, bassnya itu lebih dominan daripada umumnya saya melakukan tuning, karena kebetulan owner daripada mobil ini lebih suka akan karakter bass yang lebih menonjol, jadi lebih suka ngebeat gitu ya, lebih suka musik-musik. Jadi saya punya tugas sebagai installer adalah kita harus mengikuti maunya si yang punya mobil, maunya yang membayar kita, maunya customernya kita, bukan maunya saya sebagai toko. Jadi saya membuat basicnya dulu. Pada saat basicnya semua sudah rapi, vokalnya sudah bagus, positionnya rapi dan segala macamnya, kita balik lagi maunya customer seperti apa. Nah kebetulan customer ini mau yang bassnya lebih dominan, artinya kita harus increase dia punya level subwoofer, tetap nonjok, hasilnya tetap enak, tapi tidak mengganggu si area tweeter midrange maupun si mid bass. Jadi midrange dan tweeter ini tetap clean, bersih, nggak keganggu, tapi area bassnya itu lebih dapat attack-nya, lebih dapat punch-nya. Oke, di track kedua saya menggunakan track Igor Selo, yaitu track Selo dengan perpaduan beberapa bunyi instrumen selo berbeda ditambah dengan suara grand piano. Yang tadi saya bilang, dengan kita menambahkan sub levelnya begitu besar pun suara grand pianonya tetap clean. Selonya, setiap selonya, instrumen selonya detailnya dapat. Pada saat stringnya digesek, pada saat stringnya menyentuh pergesekan dari senarnya si selo itu detailnya dapat sekali. Terutama bagian akhir daripada track itu kita bisa dengar ada bunyi grand piano. Grand pianonya itu tetap grandy, walaupun dominan daripada si subwoofer itu mengcover daripada si sistem ini, tapi tidak menutup dalam arti hilang daripada ton-ton pianonya hilang, not pianonya hilang, detail pianonya hilang, tidak, tapi itu tetap menambah grandinya ada dengan kita mengikuti maunya si customer atau si end user. Oke. Kali ini kita coba ya, kita tes jalan mobilnya ya dengan sistem yang sudah terpasang, bagaimana kondisinya, apakah kita tetap enjoy. Seatbelt dulu yang penting. Oke, ini kecepatan kita tambah, kita coba naikkan volumenya. Tetap asik sih ya, jadi bassnya nggak hilang. Jadi nggak ketutup oleh road noise, pukulan bassnya tetap ada. Midrange tweeternya juga tetap asik nih. Mobil ini lumayan kedap juga termasuknya, tanpa kita menambahkan peredam yang aneh-aneh ya. Kita hanya menambahkan peredam di bagian pintu saja untuk kebutuhan audio. Tapi ya enjoyable pada saat nyetir dan mendengarkan musik ini masih bisa kita terima loh. Ini bagus sekali ini sistemnya. Bassnya asik nih, bassnya nggak berkurang dengan adanya road noise segala macam di mobil ini. Tetap kita masih bisa dengar gembukan bassnya, punch-nya si bass itu tetap enak. Nanti kita coba ganti lagu yang lebih slow, apakah tetap masih bisa seperti itu. Kita lakukan pemutaran dulu. Oke, kita coba dengan volume kecil sedikit ya. Oke, dengan volume kecil seperti ini juga saya masih bisa ngerasain attacks dan punch-nya si subwoofer tetap terdengar loh. Jadi tidak tertutup oleh bising noise. Jadi artinya balance-nya tuh cukup seimbang nih, cukup manis. Pada saat kita besar volumenya, pada saat kita kecil volumenya, balance daripada si subwoofernya tetap terdengar. Biasanya kan umumnya kalau kita kecilin subwoofernya hilang, tapi ini enggak, ini tetap bagus. Kita coba lagu lain ya.
asik nih, selonya tetap bagus, kedenger jelas, walaupun kita nyetir dengan kondisi konsennya kita bisa ngebedain nih selo pertama, selo kedua, pada saat stringnya digesek dan lain sebagainya cukup baik. Tone pianonya juga asik ya, tone piano, detail tone piano, higher note-nya, kita dengar lower note-nya juga masih perform dengan baik. Jadi artinya sistem ini cukup balance ya, jadi bisa kita benar-benar kita nikmati nih. Jadi kita pasang audio nggak mesti volume kenceng, volume pelan oke, volume kenceng oke. Mau di volume mana nih customer nentuin, nanti biar customer yang kasih review hasilnya, biar nanti dia setelah nonton YouTube kita dia akan kasih review di komennya kita. Jadi benar-benar ini kita nge-reviewnya seperti apa gitu ya. Oke, ini cukup baik kalau menurut saya. Oke, sekian review daripada Yaris ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komen ya guys di bawah kolom komentar, biar kita tahu apa keperluannya teman-teman untuk kita meningkatkan konten YouTube kita. Jadi tetap kita akan membuat yang terbaik untuk teman-teman. Jadi di Car Audio ini kita bisa grow up together. Oke, thank you guys.